A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد معاشر الحاضرين jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita pada subuh hari ini, insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang insyaallah kita akan mulai pada surat Al-An'am, ayat 120, Al-An'am ayat 121 dan Al-An'am ayat 122. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 123. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون
Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 120, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zaru zahiral ismi wa batinah, Ibnu Katsir mengatakan qala Mujahid berkata, wa zaru zahiral ismi wa batinahu ay ma'siyatuhu fis sirri wal alaniyah. Jauhilah, kata Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas kondisi hamba-hambanya. Apakah hambanya di tempat keramaian atau di tempat yang sepi, yang tersembunyi? Apakah hambanya melakukan sesuatu dengan amalannya atau baru berniat di dalam hatinya? Allah Subhanahu wa taala mengetahui persis apa yang dilakukan oleh hambanya, apa yang diucapkan oleh hambanya. Maka jangan sampai kita tertipu oleh godaan setan yang mengatakan bahwa hanya di tempat-tempat ramailah yang tidak boleh melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena menurut setan hanya orang-orang yang melihatnya. Tetapi di tempat yang sepi, yang sunyi, tidak ada yang melihatnya, pintu rumah dikunci, jendela ditutup, lampu dimatikan, lalu gelap gulita, seakan-akan dia merasakan bahwa tidak ada yang melihatnya ketika melakukan suatu kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa zaru zahiral ismi wa batinahu. Maka tinggalkanlah semua bentuk keburukan, ya, semua bentuk dosa, zahiral ismi, dosa yang terang-terangan dilakukan, wa batinahu, atau dosa yang dilakukan secara batin. Para ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa maksud wa batinahu di sini bukan batin kita yang bermaksiat, Bapak Ibu. Karena kalau cuman hati yang bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Contoh. Ada seseorang yang mengumpat orang lain tapi dalam hati. Dia tidak diucapkan ucapannya. Dia tidak mengucapkan apa yang ada di pikirannya, maka insya Allah Allah ampuni dosa hatinya karena belum diucapkan perbuatan atau ucapan yang buruk tersebut. Contoh, ada orang, Pak, hitam pekat kulitnya, aromanya tak enak, ketika duduk bersamanya perasaan pengap. Kita cukup dalam hati ngomong, ya Allah, bapak ini apa dak pernah mandi, apa dak tercium dengan aroma tubuhnya. Itu kan dalam hati disebut, Pak. Kadang kita mengatakan, wong ini marah-marah, awak jelek, misalnya. Dalam hati disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa itu selagi tidak diucapkan, tidak menyakiti hati orang lain tersebut. Karena di akhir-akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir-akhir surat Al-Baqarah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan secara zahir dan secara batin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya di akhirat itu. Tapi di ujung Al-Baqarah Allah mengatakan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mengharap ampunanmu ya Allah,
ketika kami melakukan perbuatan salah secara yakin anggota tubuh kami melakukannya, ampuni. Tapi kalau kesalahan itu, ucapan ungkapan yang tidak benar itu masih di dalam hati, belum diucapkan, maka tolong diampuni juga. Kenapa? Karena pada waktu itu Pak, sahabat istilahnya mengadu kepada Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalian tampakkan perbuatan jahatmu atau kalian simpan dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisapnya. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau amalan buruk yang dikerjakan menjadi penyebab penyakit hati. Nah, penyakit hatinya itu yang harus diobati. Maka wazaru zahiral ismi wa batinahu. Kata Allah Ta'ala, tinggalkanlah perbuatan dosa, zahiral ismi, dosa yang dilakukan terang-terangan, wa batinahu, atau dosa yang dilakukan secara batin. Maksudnya sembunyi-sembunyi. Dia lakukan anggota tubuhnya, cuman dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa disuruh kita meninggalkannya? Karena Allah mengetahui semuanya. Jangan pernah kita tertipu dengan bisikan setan yang terkutuk. Karena kadang setan ini berbisik, ay jangan di sini rame, dijingok banyak uang. Tapi kalau lagi sepi, lajulah, dak kata yang nyingoknya, sepi pulo, gelap pulo, mati lampu pulo, gawe kelah, aman. Nah ini ungkapan-ungkapan atau bisikan-bisikan setan ini selayaknya ditepis, selayaknya dibuang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala perintahkan kita untuk meninggalkan semua bentuk perbuatan dosa yang dilakukan terang-terangan secara zahir atau yang dilakukan oleh tubuh kita secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, innal ladzina yaksibunal isma, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, sayujzauna, ya, akan diberikan imbalannya bima kanu yaktarifun, atas apa yang mereka telah kerjakan. Pasti yang kita kerjakan akan diberikan balasan. In syarran fasyarrun wa in khairan fa khairun. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, maka buruk yang akan kita dapatkan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka baik pula lah yang akan kita dapatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jelas yang baik-baik kita dapatkan, yang buruk-buruk. Maka di akhir ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yaksibunal itsma, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa zahir maupun batin tadi, sayujzauna, akan diberikan imbalannya, diberikan balasannya, bima kanu yaqtarifun, atas apa yang mereka kerjakan. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara, di hari di mana semua amalan-amalan yang baik itu dihadirkan, begitu juga dengan amalan amalan perbuatan buruk juga dihadirkan. Dihadirkan semua amal baik kita dan dihadirkan semua amalan buruk kita. Pak, pada hari itu hari yang amat sangat menakutkan. Kenapa? Karena pasti semua yang dilakukan dihadirkan. Karena tadi di ayat ini mengatakan, innal ladzina yaksibunal isma, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, sayujzauna bima kanu yaktarifun, akan didatangkan semua dosa-dosanya.
Sedangkan dalam surat Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, akan dihadirkan semua amalan-amalan baik maupun buruknya di akhirat nanti. Semuanya dihadirkan. Pak, bergembira bagi orang yang ketika dihadirkan di hari itu amal baiknya banyak. Bergembiralah dia. Dan bergembiralah bagi orang yang ketika dihadirkan amalan buruknya hanya sedikit. Kenapa? Insya Allah ketika dimasukkan pada timbangan, insya Allah yang baik lebih berat dibandingkan keburukannya. Dan insya Allah orang ini akan dirahmati oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi berdosalah atau bersedihlah, celakalah bagi orang-orang yang ketika dihadirkan amalan buruknya lebih banyak dibandingkan amal baiknya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ini tanda-tanda celaka akan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Pak, orang yang dihadirkan amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, ini pun belum tentu selamat, Pak. Belum tentu selamat. Kenapa kita katakan orang yang membawa amal baik banyak, amal buruk sedikit belum tentu selamat? Karena Nabi juga pernah menjelaskan di hadis yang dikenal dengan hadis muflis, Pak. Orang datang di akhirat nanti dengan membawa banyak sekali amalan. Amalan sholat dia bawa banyak, amalan puasa dia bawa banyak, amalan sedekah, amalan ini banyak yang dia bawa. Hanya saja di dunia dia pernah menzolimi orang, di dunia pernah nyelakoi wong, pernah memfitnah orang, pernah menggibah orang, bahkan pernah membunuh orang. Nah, orang-orang yang tidak senang ini, orang-orang yang merasa terzalimi ini akan mengadu kepada Allah nantinya. Ya Allah, jangan kau persilahkan dulu si fulan masuk ke dalam surga sebelum urusan kami berdua selesai. Urusan apa, kata Allah? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Allah cuma kepengen tahu, padahal Allah maha tahu. Urusan apa? Si fulan ya Allah dulu di dunia pernah memfitnah aku, pernah menzolimi aku, ada yang mengatakan pernah membunuh aku. Ditanya, adonian apa tidak kau ngawi kecah itu? Adonian Tuhan. Dan kita tidak bisa bohong, Pak, di hari itu. Tidak bisa bohong. Sepintar-pintar mulut kita menutupi kejahatan kita, pasti akan terungkap di persidangan yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya Allah apa yang diadukan. Kata Allah begini saja, mana pahala salat kau? Ini Tuhan, kasih kepada orang yang dulu pernah kau zolimi. Siko hilang, Pak. Tapi belum selesai masalah, ada lagi orang kedua yang dulu kita fitnah, datang lalu meminta pengadilan. Kata Allah, mana puasa kau? Ini Tuhan, kasih sama dia. Selesailah dua. Orang ketiga datang, pahala sedekah diambil. Orang keempat datang, pahala hajil diambil. Orang kelima datang, pahala sedekah, pahala baca Quran, pahala ini, segala pahala habis. Sedangkan lu ngantri masih banyak ngadu ke kita. Lalu orang yang sudah habis pahalanya ini, orang masih banyak ngantri, kau ngapo? Si fulan dulu pernah penanangani kami Tuhan. Adonian Tuhan. Sekarang mana pahala kau? Habis Tuhan. Nah, kalau habis, kau yang dizolimi, mana dosa kau? Ini Tuhan, suruh dia yang nanggungnya sebagai balasan atas kezoliman yang dilakukan oleh orang yang zolim dulu di dunia. Nah, Pak, orang yang banyak membawa amal soleh saja belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Apalagi yang membawa amal soleh hanya sedikit dan membawa amal jahat banyak sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu, alladzina innalladzina yaksibunal isma, dan sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan perbuatan dosa, melaksanakan perbuatan dosa, sayujzauna, akan diberikan imbalan, akan diberikan balasan bima kanu yaqtarifun, atas apa yang dulu di dunia mereka kerjakan. Maka selektiflah di dalam beramal.
Selektiflah di dalam melaksanakan sesuatu. Ini boleh apa tidak? Ini halal apa haram? Ini ada contohnya apa dak kati? Selektif kita, Pak. Jangan sampai semua yang kita lakukan ini atas dasar hawa nafsu, tanpa ilmu, tanpa tuntunan, sehingga yang kita kerjakan bukannya bernilai pahala, malah yang kita lakukan akan mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati sekali kita ketika beramal ini. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaktifun. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, pasti akan diberikan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka telah kerjakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 121 dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memakan hewan yang mimma lam yuzkarismullah, hewan yang mati tapi matinya tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lafisq, karena itu sesungguhnya perbuatan fasik. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika kita memakan makanan yang bersumber dari hewani, wabil khusus hewan-hewan yang disembelih seperti ayam, kambing, sapi, unta dan teman-temannya, Pak, maka kita dilarang oleh Allah Ta'ala memakan daging hewan tersebut ketika matinya tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sesungguhnya para ulama berbeda pendapat di urusan ini, Pak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa setidaknya para ulama ada 3 pendapat di dalam urusan ini, Pak, tentang memakan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Ada tiga mazhab dalam artian, atau ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, para ulama mengatakan la tahillu hadhihi zabihah bihadhihi sifah. Tidak dihalalkan. Kalau tidak dihalalkan arti diharamkan. Tidak dihalalkan memakan hewan atau daging hewan seperti sifat yang diceritakan. Maksudnya apa? Tidak halal hewan tersebut dimakan ketika tidak disembelih hewan tersebut menyebut nama Allah. Jelas pendapat pertama ini. Pendapat pertama ini disokong oleh pendapat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Disokong oleh Nafi', disokong oleh Amir Asy-Sya'bi, Muhammad bin Sirin dan lain-lain. Mengatakan bahwa siapapun ketika memotong hewan yang hendak dimakan tapi tidak menyebut nama Allah, haram dimakan. Haram dimakan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa memotong hewan yang mana tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadi syarat boleh atau halalnya dagingnya. Yang penting yang motongnya Islam. Yang penting yang motongnya Islam. Dia nak nyebut nama Allah ketika motong jadi, nak tidak sebut nama Allah ketika motongnya juga jadi. Alias mustahab, hanya disunnahkan saja mengucapkan bismillah, Allahu Akbar ketika motong. Yang penting yang motong ini adalah muslim. Satu. Yang kedua, ketika dia motongnya bukan berniat untuk memotong sebagai sesembahan atau apa bahasa kita ini, sebagai sesajen untuk berhala tertentu, untuk sesuatu tertentu. Nah, kalau sudah untuk sesajen lah haram hukumnya. Tapi kalau memang dia memotongnya hanya untuk dia makan saja tanpa diniatkan untuk sesajenan dan lain sebagainya, mau baca bismillah atau tidak jadi masalah.
bukan termasuk syarat halalnya memakan daging yang disembelih. Pokoknya sembelih, mengucapkan bismillah atau tidak, sengaja atau tidak sengaja, halal. Pendapat ini menurut pendapat Imam Syafi'i ya, di mazhab ini Pak, di tafsir Ibnu Katsir ini. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa satu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ada seseorang yang menghadiahkan kepada Aisyah daging hewan, Pak. Daging hewan dihadiahkan untuk Aisyah. Nah, Aisyah ini kan tidak tahu daging ini ketika dipotong, hewan ini ketika dipotong maco bismillah apa tidak. Kita kan tidak tahu. Misalnya ada orang datang tahu-tahu, Pak Haji ini nah ada daging untuk kamu. Nah, kita tidak tahu ini halal apa tidak. Makanya ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau tidak tahu ini dipotong dengan apa namanya, dengan bismillah atau tidak, yang motongnya siapa? Si fulan, Islam. Tinggal tadi ketika kau nak makannya baca bismillah. Samillah. Baca bismillah ketika sudah di tangan kita. Ini artinya Nabi SAW mengatakan bahwa tidak menjadi syarat mutlak halal hewan tersebut kalau disembelih ya mengucapkan bismillah. Tidak diucapkan bismillah pun tidak menjadi masalah menurut pendapat yang kedua ini. Menurut pendapat yang ketiga, Bapak Ibu, pendapat yang ketiga ini disokong oleh mazhab Maliki, disokong oleh mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali, disokong juga dengan mazhab Abu Hanifah atau Hanafi. Beliau mengatakan al-mazhabus salisu fi hadhil mas'alah, pendapat yang ketiga pada masalah ini, innahu in tarakal basmalata 'ala dzabihati nisyanan lam yadurruhu wa in tarakaha 'amdan lam tahil. Apa maksudnya, Pak? Beliau mengatakan seandainya seorang muslim tersebut memotong hewan, dia lupa membaca bismillah, lupa, tahu-tahu potong yo bae tanpa mengucapkan bismillah, maka kata tiga mazhab tersebut, mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi, mengatakan bahwa lam tadur, tidaklah memudaratkannya, artinya halal untuk dimakan kalau lupa maca bismillah. Wa in tarakaha amdan, kalau dia tidak maca bismillah karena sengaja, nah yang ini kata mereka lam tahil, tidak halal daging yang disembelih tersebut. Jadi pendapat yang ketiga, kalaupun tidak membaca bismillah, kita tanya ngapo tidak baca bismillah, lupa aku, halal karena dia tidak baca bismillah karena lupa. Tapi kalau dia tidak baca bismillah amdan, sengaja aku tidak perlu menjadi syarat misalnya. Nah yang cak ini menurut mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Abu Hanifah mengatakan lam tahil, tidak halal. Kenapa? Dalilnya jelas di ayat yang kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan pernah kalian makan hewan yang disembelih yang tidak disebut nama Allah ketika disembelihnya, ketika penyembelihannya. Wa innahu lafisqun, sesungguhnya ini adalah perbuatan fasik, perbuatan dosa. Jadi kalau mau aman di masalah ini, Pak, mau aman, ya baca bismillah. Mau nyembelih hewan minimal baca bismillah, ya Allahu Akbar. Nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih ayam untuk dimakan minimal membaca bismillah Allahu Akbar. Aman itu, aman itu. Lalu mak mana Ustadz kalau yang nyembelihnya wong non Islam, dia nak maca bismillah Allahu Akbar lagi dak kate bekasnya kan, dak kate bekasnya bagi wong kafir kalau dia baca bismillah Allahu Akbar, kate bekasnya ngapo yang ngomongnya kafir. Maka
ketika kita tidak tahu, misalnya ini penjual Pak, kita tidak tahu, tidak mungkin bertanya kamu agama apa, siapa yang motong ini, di mana apa namanya rumah pemotongannya, siapa yang motongnya, Islam apa tidak. Nah, maka kita ambil dalil yang dijelaskan oleh Ummuna Aisyah bahwa ketika kita hendak memakannya membaca basmalah, bismillah. Tapi kalau jelas yang motongnya wong kita Islam agamanya, dan insya Allah dia membaca bismillah Allahu Akbar ketika pemotongannya, maka insya Allah halalan thayyiban. Seandainya pun tidak kita tahu dia maca bismillah apa tidak, maka menurut pendapat yang ketiga, kalau memang dia meninggalkannya tidak sengaja, halal. Kalau dia meninggalkannya karena sengaja, maka ini menjadi masalah. Makanya Bapak Ibu, para ulama dulu kala Pak, kalau mau makan daging tidak galak beli, lebih baik motong dewek. Kenapa? Pasti halalnya. Ulama-ulama dulu Pak tidak galak dia sembarangan beli daging di luar sana, beli ayam di pasar tidak tahu siapa yang motongnya, beli daging di pasar siapa motongnya tidak tahu, ini daging siapa, jangan-jangan sapi palingan baru dipotong wong, tidak tahu. Maka mereka menjaga betul jangan sampai ada barang haram yang masuk ke mulutnya. Makanya ulama-ulama dulu ketika mau makan daging mereka beli sendiri masih hidup, baru mereka sembelih sendiri. Dan ketika mereka sembelih sendiri tahu bagaimana penyembelihannya, halal atau tidaknya. Ya, itu yang paling aman. Kalau memang nak makan daging, ya nyembelih dewek. Tapi alangkah susahnya Pak, tiap kita nak makan daging, nyembelih kambing, nyembelih sapi, alangkah besar besar dana yang harus dikeluarkan. Tapi ya ini namanya bentuk kehati-hatian para ulama kita dulu, tidak memakan daging kecuali dia tahu siapa yang menyembelihnya, sehingga betul-betul dia faham bahwa daging yang dia makan betul-betul daging yang halal. Tapi itulah konsekuensinya Pak, kalau kita menjaga diri dari makanan, insya Allah Allah jaga kita, anak keturunan kita pun Allah jaga. Kenapa? Karena anak keturunan kita ini lahir ya setidaknya dari intisari makanan dan minuman yang masuk dari mulut kita. Kalau makanan minuman yang masuk dari mulut kita ini halalan thayyiban, maka ketika menjadi lahir seorang anak dari makanan yang kita makan, anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Maka tidak jarang, mohon maaf, tidak jarang kalau dulu bapaknya kiai, anaknya kiai. Ngapa? Karena tadi makanan yang dimakan oleh bapaknya selektif, maka anaknya pun lahir bagus, dijaga oleh Allah, maka jadi kiai. Zaman sekarang Pak, mohon maaf, bapaknya kiai, anaknya cak mano tidak tahu. Karena kita tidak tahu makannya cak mano, minumnya cak mano. Mungkin bapak makanannya lah bagus, cuman tadi kurang selektif, ya. Halal, padahal belum tentu halal, tahu-tahu makan, nah hasil yang dia makan jadi budak. Nah yang ini, maka kadang kita lihat ada bapaknya kiai besar, anaknya entah jadi apa. Kenapa? Karena bisa jadi Pak, bukan pasti dari situ, bisa jadi itulah menjadi penyebabnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, maka kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan pernah kalian makan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah suatu kefasikan, perbuatan fasik. Wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim. Para setan itu senantiasa membisikkan kepada teman-temannya, kepada kerabat-kerabat para setan, selalu membisikkan liyujadilukum, agar supaya mereka itu mendebatimu, tidak beriman kepadamu, tidak mengikutimu. Wa in ata'tumuhum, seandainya kalian mengikuti mereka, innakum la musyrikun, maka kalian akan menjadi orang-orang yang musyrik. Apa maksudnya Pak? Para setan tidak akan pernah berdiam diri.
semakin giat kita menuju Allah, semakin giat pula lah mereka di dalam menjerumuskan kita dan menyesatkan kita. Itu pasti, Pak. Semakin kita berusaha mendekati Allah, setan pun semakin kuat usahanya untuk menjauhkan kita darinya, dari Allah Ta'ala. Semakin mudah kita mendekati hal-hal yang diharamkan, semakin setan sayang dengan kita. Jadi tinggal kita nak siapa yang kita pilih. Pilih cinta Allah atau pilih cintanya setan. Cintanya Allah maka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi fid dunya wal akhirah. Tapi kalau cinta kepada setan akan mendapatkan cinta yang semu di dunia dan siksa yang menyakitkan di dalam neraka. Tinggal kita yang milih nak yang mana. Maka kata Allah, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya para setan senantiasa membisikkan kepada kalian itu agar supaya kalian itu tidak mau mengikuti perintah-perintahnya. Wa in ata'tumuhum, seandainya kita mentaati para setan, na'udzubillah, innakum la musyrikun, maka kita menjadi orang-orang musyrik. Kenapa menjadi orang musyrik? Karena setan pasti akan nyuruh kita untuk melakukan perbuatan syirik. Itu pasti, Pak. Pasti. Awalnya mungkin belum masuk pada syirik, tapi ketika kita ikuti sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, ya, sejengkal demi sejengkal, ujung-ujungnya setan itu mengajak kita agar supaya sudah jangan percaya Tuhan. Syirik jadinya. Atau kita percaya Tuhan tapi percaya bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak pacak menggelincirkan seseorang dari sisi itu. Ada orang, Pak, mungkin imannya kepada Allah kuat. Kata setan ini tidak pacak digoda bahwa Allah itu tak kati, bahwa Allah itu bohong, tak acak. Dia tetap oke, Allah itu memang ada. Tapi ingat ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Lalu kita percaya itu bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, maka terjerumuslah kita pada perbuatan syirik yang mana kita mengakui bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, padahal sudah nyata-nyatanya kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan yang kita miliki kecuali daya dan kekuatan itu datangnya hanya billah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saya kira cukup dulu kajian kita pada subuh hari ini. Sudah jam 6 lewat, ini belum lagi sesi tanya jawab. Bismillah, kita coba buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang nak bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, zaman main ini penyembelihan hewan untuk yang massal, yang banyak itu sudah tidak dengan tangan manusia lagi, dengan mesin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang baca bismillahnya dan kapan? Apakah tiap yang dipotong itu baca bismillah atau cuma sekali di depan? Mungkin orang lain yang bacanya tapi mesinnya begawe. Dan yang kedua, Pak Mano, dengan makanan yang tidak halal dimasukkan, diteteskan atau dijadikan suatu ramuan, dicampur dalam suatu makanan. Yang jelas itu tidak tahu. Nah, ini gimana ininya, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan modern ini, Bapak Ibu, rumah-rumah potong itu ada yang besar dari rumah potong pabrik-pabrik. Yang motongnya bukan manusia lagi, tapi yang motongnya sudah alat galo-galo, mesin. Lalu bagaimana cara pemotongan yang syar'i ketika kita menggunakan mesin itu? Karena motongnya banyak ini.
Jawabannya adalah masih tetap mengucapkan bismillah ketika kita motong. Walaupun tadi pemotongannya para ulama mengatakan cukup untuk pemotongan awal saja, lalu kita niatkan semua yang nak dipotong pada saat ini sudah kubacakan bismillah. Contoh misalnya ada 1000 ayam mau yang dipotong misalnya, 1000 ayam mau dipotong. Bebuwe pak mulut ini ngucap bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bebuwe sesip dikit baru bismillah Allahu Akbar, sekali sebutlah 10 ikut lah terpotong, jadi tidak pacak ngiringnya. Lalu bagaimana orang yang memotong pertama, setidaknya yang memegang tombol mesin itulah, yang memegang tombol mesin yang menghidupkan mesin itu, dia yang membaca bismillahi Allahu Akbar, baru nanti dihidupkan mesinnya. Dia niatkan ketika membaca bismillahi Allahu Akbar untuk ayam pertama dan ayam terakhir yang akan kupotong di sesi ini. Pada sesi-sesian dia pak. Tidak baca untuk hari ini untuk satu sesi. Misalnya satu sesi ini misalnya ada 200 dipotong. Sudah itu agak sejam istirahat mesin itu agak begawe lagi. Jadi per sesi mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Jadi ketika menghidupkan menekan tombol on off-nya mesin tadi, bismillahi Allahu Akbar niatkan untuk ayam pertama dan ayam terakhir yang dipotong untuk sesi ini. Nanti untuk sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat lakukan apa yang kita lakukan di sesi pertama. Itu halal menurut para ulama karena memang sudah masal, sudah banyak yang harus dipotong. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidaklah diberikan beban kecuali beban itu yang mampu kita lakukan. Kalau mau mengucapkan bismillahi Allahu Akbar per 1 detik 10 ayam nak dipotong, itu bebuih susah mulut untuk mengucapkannya. Jadi kita niatkan saja, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu jawaban pertama. Jadi mudah, Islam itu mudah pak. Ya, Islam itu mudah. Cuman tadi jangan dimudah-mudah ke, jangan sampailah mudah kamu cari jalan lain pula supaya dimudah-mudah ke. Islam itulah mudah, jalankan saja. Yang kedua, ketika ada makanan atau minuman yang dasarnya halal, lalu dicampur dengan yang dasarnya haram. Lalu bagaimana posisi hukum makanan tersebut atau minuman tersebut? Makanan dan minuman yang sudah tercampur unsur yang diharamkan. Contoh. Ada minuman, 1 botol minuman mungkin 600 mili misalnya. Lalu dicampur dengan tetesan khamr, setetes 2 tetes khamr untuk supaya penyedap rasa lah atau apalah namanya. Maka para ulama mengatakan minuman tersebut walaupun lebih banyak unsur halalnya 600 mili dibandingkan unsur haramnya cuma setetes 2 tetes, maka ketika bercampur kita tidak bisa lagi membedakan mana yang halal mana yang haram. Maka yang seperti ini sudah menjadi haram. Maka dalam sebuah hadis Nabi Rasul mengatakan bahwa khamar itu ma askara qaliluhu fakathiruhu haram. Yang membuat kita mabuk sedikitnya maka yang membuat kita mabuk banyaknya maka yang sedikitnya pun haram. Saya ulang, yang membuat kita mabuk ketika makan banyak, maka sedikitnya pun menjadi haram. Maka jangan kita bilang, ini waya-waya setetes. Kalau seteguk 2 teguk mungkinlah jadi mabuk. Tapi kalau cuma setetes tidak apa-apa. Maka haram yang setetes tadi. Kenapa? Karena berdasarkan dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali percampuran antara barang halal dengan barang haram itu bisa dipisahkan. Contoh, kita ada makanan, nasi lah misalnya. Kita nak camping di mana, kita bukalah tadi tudung nasi. Tahu-tahu ada burung pak, missing masuk ke nasi kita. Itu kan tidak bercampur antara kotoran
burung dengan nasi yang nak kita makan, tidak bercampur, tinggal kita cedok baik yang ada kotoran tadi, lalu kita pisahkan, kita buang yang terkontaminasi, kita buang yang masih ada, kita ambil. Nah itu tidak apa-apa. Kenapa? Percampurannya tidak bercampur aduk betul sehingga tidak mampu kita membedakan. Jadi kalau memang masih bisa dibedakan mana unsur haramnya, mana unsur halalnya, buang yang haramnya, maka yang tersisa halal. Tapi kalau sudah tidak pacak lagi membedakan mana halal mana haram, misalnya dari barang cair, misalnya minuman dicampur dengan khamr misalnya, itu kan sudah bercampur, tidak pacak lagi ngijo kenyo. Nah yang cak ini walaupun banyak halalnya dibanding haramnya, para ulama mengatakan haram, kecuali kalau kita tidak tahu, Pak. Kalau kita tidak tahu, kalau di situ dicampur, lain cerita, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau kita tahu di situ ada campuran zat-zat yang diharamkan, maka tidak boleh kita memakannya, menjadi haram makanan atau minuman tersebut ketika percampuran tersebut kita tak mampu membedakan mana yang unsur haramnya, mana yang unsur halalnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelumnya saya minta maaf, ini ada kaitannya dengan ayat 121 Ustadz, ya, mengenai musyrik ini. Misalnya ini misalnya Ustadz, ya, kan di setiap daerah itu ada kebudayaannya masing-masing atau adat istiadat. ya. Nah, kadang-kadang misalnya mau membuka hutan, membuka ladang, Nah, sebelum membuka ladang itu ada mengadakan Ritual, misalnya motong sapi atau apa. Nah, caranya itu secara Islam. Nah, misalnya nyembelih sapi secara Islam semuanya didoakan, lalu misalnya ada kepala sapi disangkutkan di pohon misalnya untuk keselamatan. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? baik. Terima kasih. Baik. Begini Pak, kalau seperti yang Bapak ceritakan itu jelas tidak dibolehkan. Kenapa? Karena memotong sesuatu diniatkan bukan untuk Allah, tapi untuk keselamatan. Makanya kepalanya tadi entah itu dikubur ke, entah itu diuntal ke di pucuk apa, digantung dan sebagainya. Kalau misalnya yang Bapak ceritakan seperti itu, maka jelas tidak dibolehkan. Ya, itu perbuatan kemusyrikan karena dia meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Makanya minta keselamatan kepada yang penunggu lahan itu jadinya. Beda ceritanya kalau kita misalnya mau buka lahan, ya. Kalau orang-orang di daerah Sekayu itu nugal atau apa namanya, lalu mengundang banyak orang, lalu kita bilang kita motong kambing, maka potonglah kambing itu niatnya untuk dimakan bersama orang-orang yang mantu nugal tadi, maka boleh. Niatnya tadi untuk dimakan, jadi dikonsumsi untuk orang-orang yang hadir. Ucapan terima kasih kita karena lah sudah nolong nugal misalnya, boleh. Dengan syarat niatnya betul-betul ketika motong Bismillahi Allahu Akbar, niatnya memang untuk dimakan, bukan untuk diteteskan darah pada tanah itu. Kalau niatnya untuk meneteskan darah di tanah tersebut supaya tanahnya subur, supaya tanahnya ini aman dari yang itu yang tidak boleh. Nah, tinggal kita tanya lagi kepada orang yang melakukan tradisi itu, apa niatmu? Niat kami Ustadz murni, kami motong ini cuman untuk dimakan. Makanya teko kepalanya, buntutnya kami makan galo. Dak kati yang kami gantung di pohon, dak kati yang kami tanam di perut bumi. Kenapa? Karena memang niat kami memang untuk dimakan. Nah yang cak itu dak apa-apa, halalan thayyiban. Tapi kalau dia niatnya dengan niat yang lain,
Memang misalnya dia motongnya Bismillahi Allahu Akbar, nyebut Bismillahi Allahu Akbar, tapi niat dalam hati supaya tanah ini tetetes ke darah, supaya lahan ini, ladang ini diteteskan darah kambing supaya aman. Apalagi bahasa kita, supaya permisi kepada yang punya lahan. Misalnya permisi kepada jin ifrit jin siapakah misalnya, yang cak itu yang dilarang. Maka tergantung niatnya, Pak. Tergantung niatnya. Ya, kalau memang tradisinya niatnya tadi baik lillahi ta'ala, motongnya tadi memang untuk dimakan, dikonsumsi oleh orang-orang yang hadir nolong kita ketika nugal dan lain sebagainya, ya tidak jadi masalah. Karena kesian pula uang lah nolong tidak diunjuk makan siang. Ya, makan siang ikan asin bulu ayam kan tidak lemak pula, padahal lahan besar ini nak ditugal misalnya. Jadi tergantung niat seseorang, Pak. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah Maha tahu. Kalau istilah orang Bugis, Pak, ada namanya macerak pare. Macerak pare itu namanya, artinya bahasa kita meresmikan parit. Meresmikan parit itu biasanya kepala sapi itu ditanam, tidak boleh dimakan. Nah yang cak ini haram. Kita yang makan dagingnya haram karena niat dipotongnya bukan niat lillahi ta'ala. Yang cak ini haram kalau memang kepala itu ditanam, bukan ditanam karena daripada busuk kita tidak pacak ngolah, tidak pacak mengkelolanya daripada busuk tanam baik, itu lain cerita lagi, Pak. Karena niat seseorang itu beda-beda, Pak. Contoh, kita motong kambing, ini perut-perut isi dalamnya ini kan kita tidak pacak nak ngurusnya dewek. Dah daripada busuk baik kita tanam baik. Nah dengan niat daripada busuk kita tanam itu tidak apa-apa. Jangan sampai kita nanam bagian tertentu dari hewan yang kita potong dengan niat ini sebagai syarat misalnya. Sebagai syarat kalau kamu nak beladang supaya ladang kamu subur, banyak dapat panennya ini, maka bagian ininya kamu harus tanam, bagian ininya harus kamu ini ke yang cak itu tidak boleh. Kenapa? Karena niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi untuk memotongnya untuk selain Allah Ta'ala, walaupun di dalam mulutnya mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Wallahu a'lam bissawab. Maka tradisi kita, Pak, banyak. Maka pacak-pacak kita yang memilah dan memilih. Pacak-pacak kita. Anggap saja Ustadz ini tradisi kami. Kami tidak pacak nak ngelaknya. Silakan. Cuman tadi perbaiki niatnya. Niat kita. Contoh, kita ada lahan, Pak. Kita nak nugal, tak ada nak nugal lewean. Kita ajak uang sekampung. Nah biasanya uang nugal motong kambing, kambingnya ditanam, kepala kambingnya ditanam. Nah ini tidak boleh. Sekarang sudah karena tidak pacak kita ngelaknya, motong kambing, potong kambing lah juga. Pada apa? Niat kita dalam hati ketika motongnya Bismillahirrahmanirrahim, ini murni untuk makan. Tak katik sedikit pun niat untuk tempat ini diteteskan darah kambing, kepalanya nak dibenam apa nak digantung, tak katik. Betul-betul niatnya lillahi ta'ala. Itu silakan. Jadi tradisi pacak-pacak kita yang membawanya. Kalau tradisi yang kira-kira bernuansa-nuansa kesyirikan, maka pacak-pacak kita untuk meluruskan lagi tradisi itu kepada hal yang dihalalkan. Karena ketika kita tidak mengikuti tradisi tersebut, Pak, kadang kita dikucilkan juga. Jadi selagi tradisi itu bisa kita atur niatnya, maka laksanakan. Cuman lebih baik lagi kalau orang-orang tahu bahwa niat kita diluruskan supaya nanti dia bisa ikut. Jangan sampai itu menjadi dalil orang, Ustadz itu lagi mah itu. Nah kadang itu jadi dalil juga, Pak. Itu kiai itu lagi motong kambing di lahan si fulan. Nah kita harus kasih juga pengertian bahwa aku memotongnya lillahi ta'ala, bukan karena nak ngetetes ke darah di lahan tersebut. Ya kita juga harus berikan penjelasan. Jangan sampai itu menjadi dalil yang tidak benar bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kiai itu lagi motong itu, kiai itu motong itu. Kita harus jadi pelopor,
memberikan contoh terbaik. Kalau memang itu hal yang tidak bagus, yo kita jelaskan mak mano niat kita di dalam melanjaksakan apa yang dikatakan tradisi tersebut. Jadi kalau memang bisa dielakkan, elakkan. Tidak bisa dielakkan, kerjakan, tapi niatnya diluruskan lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jadilah, baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan di akhir-akhir kehidupan kita ini amalan-amalan soleh, sehingga nantinya betul-betul ketika Allah menjemput kita dalam kondisi husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.